Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Saya Reni Widianing Tias dari SD Negeri Petompon 02 Semarang, Jawa Tengah, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Kekuatan jiwa manusia. Dan 4. Pendidikan yang berpusat pada anak. Pada pendidikan yang menuntun, 3 hal yang berkaitan dengan pendidikan yang menuntun adalah pendidikan adalah suatu tuntunan. Pengajaran adalah suatu proses memberikan ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga, berdasarkan trilogi pendidikan bahwa pendidikan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang memperhatikan kodrat alam menitik beratkan bahwa anak bukanlah kertas kosong, sedangkan anak memiliki kodrat alam untuk bermain. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan anak yang berbeda-beda. Berkaitan dengan kodrat zaman, dalam menuntun anak, maka harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan kesimpulan tadi, lalu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 yang dilakukan sebelum mempelajari modul 1.1? Siswa sebagai objek pembelajaran hanya melakukan transfer materi, menilai dari aspek kognitif saja, dan yang terakhir berpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa siswa sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran berpusat kepada siswa. Guru sebagai fasilitator. Merancang pembelajaran interaktif. Memahami karakteristik siswa. Dalam melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, ada aspek-aspek pembelajaran yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek kognitif. 2. Aspek afektif. Yang ketiga, aspek psikomotor. Yang keempat, aspek spiritual. Yang kelima, aspek budaya. Dan yang terakhir, aspek sosial. Lalu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran yang akan saya terapkan: berkolaborasi dengan siswa, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak, mempelajari karakteristik anak, merancang pembelajaran yang bermakna, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, menerapkan pembelajaran dengan kompetensi abad 21, dan yang terakhir merancang pembelajaran yang memperhatikan sosiokultural.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.